kita memulai pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ya, bagus ya, semua pada hadir. Mejanya tolong dirapikan ya, diluruskan, sama sampahnya diambil dan dibuang ke tempat sampah, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bisa dengan keadaan yang nyaman. Oke, tolong dibersihkan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai wawasan Nusantara. Ada yang tahu apa itu wawasan? Ya, jadi wawasan adalah suatu pandangan ataupun sikap. Nah, jadi wawasan Nusantara itu menurut Profesor Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian menurut kelompok kerja Lemhanas, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal ini berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Yang selanjutnya itu asas wawasan Nusantara. Nah, ada beberapa yang menjadi wawasan Nusantara. Yang pertama itu kepentingan yang sama. Artinya setiap orang memiliki kepentingan bersama, misalnya itu kepentingan tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ada keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kemudian kejujuran. Nah, kejujuran ini yaitu bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar. Misalnya itu berani mengungkapkan sesuatu yang memang itu adalah dia tidak berbohong. Nah, seperti itu. Kemudian ada solidaritas, di mana di sini diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Jadi yang dimaksud solidaritas ini adalah tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian ada kerjasama, yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok ini baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Kemudian kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Jadi kesetiaan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Oke, demikian penjelasan tentang materi kita mengenai wawasan Nusantara. Nah, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi tugasnya itu adalah setiap kelompok akan berdiskusi
mengenai contoh keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan asas wawasan Nusantara pada saat ini, baik dalam masalah politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, nanti setiap dua kelompok akan presentasi mengenai hasil diskusinya dan nanti akan kita bahas. Bagus ya presentasi kelompok 1 dan 2 hari ini. Jadi contoh keberhasilan pelaksanaan asas wawasan di bidang politik itu terwujudnya pemerintahan negara yang aspiratif, kuat dan bisa dipercaya. Nah, tadi kelompok 1 dan 2 juga sudah menjelaskan mengenai keberhasilan pelaksanaan asas wawasan Nusantara di berbagai bidang. Nah, untuk ketidakberhasilan pelaksanaan wawasan Nusantara itu dalam bidang politik, belum bisa bersatunya berbagai partai politik. Untuk alasan ketidakberhasilan itu masih adanya kepentingan dan tujuan masing-masing. Jadi kelompok 1 dan 2 tadi sudah menjelaskan contoh keberhasilan dan ketidakberhasilan dan apa alasannya. Jadi bagus ya presentasinya. Nah, untuk materi kita minggu depan yaitu mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Jadi nanti dibaca-baca bukunya ya mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dan selamat pagi.